Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Kelas berakhir lebih awal hari ini. Aku tengah berjalan meninggalkan kelas sambil membaca jadwal sekolah. Ternyata, di sekolah ini ada banyak kelas praktek. Di antaranya itu, kelas memasak, kelas membaca, kelas kerajinan tangan, dan lain-lain. Banyak juga ya kelasnya, ucapku. Samantha mengangguk. Iya, yang asik di sini itu kelas memasaknya. Biasanya mereka suka mengundang koki terkenal untuk ngajarin kita. Aku terbelalak. Wah, jadi penasaran seperti apa nanti kelasnya. Di sekolahku dulu, tidak ada kelas praktek seperti ini. Tiap hari, jadwal sekolah penuh dengan pelajaran lisan saja. Kini kita tiba di lantai 1. Selama jalan di koridor, Samantha tidak henti berbicara padaku. Ini sungguh aneh. Kita baru aja kenal. Tapi entah kenapa, kita bisa ngobrol layaknya teman dekat. Sam, Sam! Panggil seseorang. Kita menoleh. Seorang perempuan menghampiri kita sambil melambaikan tangan. Perempuan itu cantik sekali. Memiliki rambut berwarna biru keunguan dan mengenakan name tag di blazernya. Samantha tersenyum. Juliet, ada apa? Tanyanya. Apa kamu bisa jadi anggota OSIS lagi? Tanya Juliet dengan khawatir. Samantha mendelik. Hah? Lagi? Padahal aku baru aja berhenti. Iya, tapi anggota kita keluar dari sekolah dan mereka tidak ingin mengundang anak baru. Kalau kamu kan pernah bantu mereka waktu itu. Jadi, please. Mata lavender itu menatapnya memelas. Samantha menarik nafas berat. Ah, ya udah deh. Kapan tugasnya? Tanyanya dengan malas. Sekarang ini, mereka pada kumpul di ruang OSIS. Balasnya. Baiklah, balas Samantha lemas. Lalu ia berpaling padaku. Eva, aku duluan ya. Sampai ketemu besok. Ujarnya lalu beralih pergi. Sebelum Juliet pergi, ia berpaling padaku. Oh iya, kamu Eva benar? Dicari Miss Giselle? Tambahnya setelah itu berjalan mengikuti Samantha. Oke, balasku lalu pergi ke administrasi itu. Ketika tiba di ruang administrasi, aku melihat Miss Giselle sedang merapikan buku di dalam. Permisi Miss, ada perlu apa? Tanya aku. Miss Giselle menghentikan aktivitasnya, lalu melihat ke arahku. Oh ya, masuk aja, masuk aja. Setelah masuk, Miss menuntunku ke pintu belakang. Waktu itu, ruangan ini untuk foto. Sekarang sudah berubah menjadi ruang rapat kecil. Aku melihat beberapa anak duduk di sana. Dan Miss Giselle menyuruhku duduk dengan mereka. Setelah itu, ia menutup pintu dan membuka bicara. Makasih sudah datang. Apa kalian tahu kenapa aku panggil hari ini? Tanya Miss Giselle. Salah satu anak mengangguk. Ya, kita harus kerja sampingan ya, karena kita beasiswa. Benar, dan aku sudah siapkan pekerjaan untuk kalian. Lihat daftar ini ya, ujar Miss Giselle sambil memberikan kertas putih di tangannya. Aku melihat ada banyak kerja sampingan di sana. Menjadi asisten guru, membantu administrasi, menjaga kebersihan sekolah, dan menjaga perpustakaan. Aku bagian perpustakaan itu. Tugas kalian akan dimulai besok, lanjut Miss Giselle. Saat bekerja, jangan lupa pakai pin ini ya, ujarnya seraya memberikan pin itu pada kita. Baik, itu saja yang ingin aku sampaikan. Kalian boleh keluar, ujar Miss Giselle. Anak-anak yang duduk segera bangkit dan meninggalkan tempat. Sementara aku menghampiri Miss Giselle. Sampai jam berapa tugas ini? Biasanya sampai jam 5 saja. Eh, semalam itu? Apa aku diizinkan ya? Ujarku tanpa sadar. Diizinkan? Andrea sudah mengatakan padaku. Balasnya yakin. Ah begitu. Tumben sekali Miss Andrea mengizinkanku lembur. Biasanya aku tidak boleh pulang terlambat. Baiklah Miss, makasih. Jawabku, setelah itu aku berjalan keluar. Selama jalan balik, kepalaku berpikir, apa? Disuruh kerja. Seumur-umur, aku tidak pernah bekerja gitu. Mengikuti organisasi juga tidak pernah.
Apa aku bisa melakukan ini ya? Saat tiba di lorong utama, aku melihat seorang siswi berlari menuju kantin dengan tergesa-gesa. Sini-sini, ada cowok ganteng di dalam. Serunya sambil berpaling pada temannya yang menyusul di belakang. Loh, cowok yang kemarin? Bukan, bukan, beda-beda, tapi dia cakep banget. Ah, tunggu aku. Jeditnya, lalu mereka masuk ke dalam. Melihat wajah mereka yang bersemangat, membuatku teringat kejadian seminggu yang lalu. Tanpa lama, aku pergi ke kantin. Begitu tiba di dalam, aku melihat seluruh siswa pada berkumpul di tengah. Mereka sedang mengerumuni sesuatu. Alisku terpaut. Mereka lihat apa sih? Pikirku sambil berjalan memasuki kerumunan itu. Saat tiba di depan, aku melihat laki-laki tampan duduk di kursi kantin. Pria itu memiliki rambut warna krim, matanya berwarna emas. Dan ia mengenakan kemeja putih terbalut rompi merah. Aku memutar bola mataku malas. Ah, ternyata ini yang mereka ributkan waktu itu. Ya, dan membungkuk hormat. Namaku Leo Frederick. Salam kenal, Nona. Balasnya sambil tersenyum. Ih, keren banget gayanya. Desah siswi itu. Gentleman banget deh. Leo asal mana? Tanya siswi yang lain. Saya dari London. Balas Leo cepat. Wah, keren ya kita kedatangan murid dari London. Rumornya cowok-cowok di sana tuh cakep-cakep. Ternyata bener ya. Seru mereka. Leo terkekeh. Makasih, makasih. Tapi kalian semua juga pada cantik. Pujinya sambil mengedipkan mata padanya. Para siswi menjerit lebih keras. Ah, kita dibilang cantik. Aku jadi malu. Ujar gadis di sebelahku sambil menutup muka yang merah. Oh, makasih Leo sayang. Mereka semua menjerit-jerit dengan senang. Sementara aku hanya bisa menutup telingaku karena suara bising mereka. Setelah beberapa menit, teriakan mereka mereda. Leo berucap kembali. Oh iya, ngomong-ngomong, aku belum sempat keliling sekolah ini. Apa ada yang berbaik hati mengantar saya keliling? Tanyanya dengan memohon. Seorang gadis mengangkat tangan. Ah, aku saja, aku bisa antar. Gadis sebelahnya melangkah. Tidak, tidak, aku saja, aku anak OSIS dulu. Ih, apaan sih kok nyerobot? Omelnya sambil menyikut bahunya. Suasana di kantin menjadi ramai. Mereka mulai rebutan hingga mendorong kawannya. Melihat suasana ini membuatku ngeri. Aku baru menghindar. Tapi tiba-tiba seseorang mendorongku hingga aku terjatuh ke depan. Jatuh lagi, jatuh lagi. Umpatku dalam hati. Sejenak, suasana hening. Tiba-tiba seseorang menghampiriku. Butuh bantuan, Tuan Putri? Aku mengangkat kepalaku dan terkejut saat mendapati Leo berdiri di hadapanku sambil mengulurkan tangan. Alih-alih menerima ulurannya, aku tertegun memandanginya. Matanya berkilau dan senyumnya sungguh manis. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Leo dengan pelan. Aku mengedipkan mata. Iya, iya, iya. Aku baik-baik saja, makasih. Jawabku seraya menyambut ulurannya dan berdiri. Tidak masalah, kata Leo sambil tersenyum. Setelah terlepas dari lamunanku, aku sadar semua orang di sini menatapku dengan penuh kebencian. Aku menelan ludah. Baru sehari di sini, sudah ditandai sebagai musuh terbesar di sekolah nih. Tolong, tolong, jangan salah paham. Dia cuma bantu aku aja tadi. Ujarku, berusaha meluruskan kesalahpahaman ini. Tapi, mereka tetap menatapku dengan tajam. Ada pula yang berbisik. Duh, aku harus bilang apa ya agar mereka percaya? Lagian, siapa juga yang dorong aku? Kalau aku tidak terjatuh, mana mungkin itu terjadi? Aku berpaling ke Leo, berharap dia bisa membantuku mengatasi masalah ini. Leo tersenyum saja. Dia mengambil tanganku dan mengecup punggung tanganku. Saat dia melakukan itu, semua orang menjerit lebih keras. Hai manis, salam kenal. Namaku Leo Frederick. Apa aku boleh tahu siapa namamu? Tanyanya dengan lembut. Eva? Jawabku kaku. Mata Leo menyipit. Nama yang indah. Cocok sekali dengan anak yang cantik bagaikan putri, pujinya. Wajahku merona.
saat dia memujiku begitu. Leo terkekeh. Eva, gimana kalau malam ini kita kencan berdua? Curang, siapa dia? Kenapa main curi laki-laki sih? Dasar genit. Mataku terbelalak. Maaf, tidak bisa. Kita kan baru kenal. Balasku pelan, seraya menarik tanganku. Leo tidak peduli. Ia malah menyentuh wajahku. Justru itu gunanya berkenalan, sayang. Godanya. Mukaku panas ketika wajahnya dekat denganku. Sementara Leo hanya tertawa kecil saja. Ah, curang banget tuh cewek. Suka sekali sih menyerobot. Semua orang mulai mencibir. Paling dia sendiri yang pura-pura jatuh tadi buat mencari perhatian. Waduh, gimana ini? Situasi makin panas. Aku ingin kabur. Tapi bagaimana caranya? Leo, hentikan. Ujar seseorang dengan berat. Ruangannya penuh cibiran mendadak hening. Kita semua menoleh ke belakang. Seorang laki-laki berdiri di ambang pintu. Dia mengenalkan mantel hitam. Mataku terbelalak begitu mengingat sosok bermata ungu itu. Astaga, dia kan? Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.